Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Saijaku Muhaino Bahamut. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu agar ceritanya itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Untuk mempersingkat waktu, kita nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung aja menuju ke inti videonya. Let's go. Di salah satu ruangan yang ada di gedung terbesar di akademi yang saat ini sedang dipakai para murid untuk berlatih fisik seperti Kenjutsu dan Taijutsu. Tepatnya di lantai 2-nya, Lux itu saat ini sedang dikejar-kejar oleh para siswi dan berakhir berdiri tepat di belakang pagar kayu saat Lux itu mencoba untuk bersembunyi dari mereka. Melalui pagar kayu itu, Lux dapat melihat para gadis yang sedang berganti pakaian. Lux sempat terlena dengan pemandangan indah itu, namun dia langsung sadar. Kemudian Lux melanjutkan pelariannya. Lux memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam gedung di lantai 2. Untungnya di lantai 2 itu masih belum ada orangnya. Jadi Lux bisa mencari tempat persembunyian dengan aman. Lux bersembunyi di balik bayang-bayang sambil menunggu para siswi yang mengejarnya. Setelah para siswi itu melewati Lux dengan segera langsung melarikan diri dari para siswi itu. Lux sebenarnya tidak sepenuhnya yakin bagaimana dia itu berakhir seperti sekarang. Tapi yang jelas dia itu pasti bakal dibunuh jika sampai tertangkap oleh mereka. Di saat Lux itu mencoba mengingat kembali tujuan asli dia ke gedung ini, Lux tanpa sadar sampai di sebuah ruangan. Yang dimana di ruangan itu tuh Lux dapat melihat pemandangan gadis yang memakai pakaian dalam mereka. Kulit mereka bersih, pipi mereka merona, dan senyuman polos mereka terlihat jelas di depan mata Lux. Ruangan itu dipenuhi dengan nafas lembut dan aroma manis dari para gadis. Merasa ada sesuatu yang salah, Lux pun akhirnya sadar setelah habis cuci mata itu. Dan Lux pun kembali fokus lagi ke tujuannya untuk mencari targetnya atau seseorang yang saat ini Lux tuh sedang cari. Lux pun mencari orang itu dari kerumunan para gadis. Dan saat mata Lux itu tertuju pada gadis yang setengah telanjang di sana, detak jantung Lux pun langsung naik. Dari dalam hatinya Lux bertanya-tanya kenapa dia itu melakukan hal ini. Ini membuat dirinya itu terlihat seperti orang mesum yang sedang mengintip. Tapi Lux tidak punya pilihan lain, karena ini berkaitan dengan identitasnya sebagai Black Hero. Lalu kita pun flashback atau kembali lagi ke beberapa menit yang lalu. Sebelum Lux itu berakhir seperti sekarang. 2 minggu telah berlalu, musim gugur telah tiba. Di pagi hari ini di ruang kelas yang dipenuhi dengan ketegangan dan ketidaknyamanan, Reigiri Sensei mengabarkan kepada seluruh murid di kelas Lux kalau di musim semi dan musim gugur atau lebih tepatnya 7 hari lagi mereka itu akan mengadakan ujian promosi kelas Drake Knight. Kelas Drake Knight ini memiliki total ada 5 level berdasarkan kemahiran seseorang dalam mengendalikan Drake Knight. Yang pertama levelnya itu ada kelas pemula. Kelas yang hanya diperbolehkan untuk mengamati dan mengikuti sesi pelatihan saja. Kemudian kelas kedua yaitu kelas rendah. Kelas yang bisa mengambil bagian dalam melawan abis saat sudah diberikan izin. Kelas ketiga itu kelas menengah. Kelas yang terdiri dari sejumlah kekuatan tempur utama. Keempat itu kelas tinggi. Kelas yang dapat memimpin pasukan. Dan yang terakhir itu adalah kelas EX. Kelas khusus. Tentu setiap kelasnya itu tidak mendikte segala aspek muridnya atau calonnya agar bisa masuk atau naik kelas. Tes ini itu hanya untuk mengukur kekuatan pribadi mereka saja. Jadi para muridnya itu nggak diwajibkan gitu untuk sempurna. Tapi yang membuat para murid terutama di kelas Lux itu sekarang pada tegang karena ujian atau tes ini setengahnya itu akan dilaksanakan di luar negeri. Tepatnya di negeri Windham. Padahal biasanya mereka itu akan melakukan semuanya full di ibu kota kerajaan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat aliansi dalam bentuk pertukaran budaya. Dan juga untuk menyatukan standar evaluasi terkait Drake Knight. Jadi agar tidak mencoreng nama baik negara, para murid ini diwajibkan untuk menunjukkan kekuatan mereka sesungguhnya di tes nanti. Bahkan pihak sekolah sampai sudah menyiapkan sebuah uji tiruan dalam bidang penelitian teknis dan tertulis. Supaya para muridnya itu bisa berlatih mulai sekarang. Dan mereka bisa memberikan hasil yang memuaskan nanti. Jadi singkatnya para murid itu sekarang diberikan beban gitu atau pressure yang tinggi. Biar gak malu-maluin. Dan ujian tiruan itu akan dilakukan sekarang. Diawali dengan ujian tertulis yang akan dimulai 10 menit lagi. Reigiri Sensei menyuruh para murid untuk bersiap-siap sebelum itu. Lalu kemudian Reigiri Sensei pun meninggalkan kelas. Begitu Reigiri Sensei meninggalkan kelas, suasana di kelas pun tidak tegang lagi. Tilfur di sini dia itu mengeluh dengan keras. Sedangkan Lux hanya bisa tersenyum saja melihatnya itu mengeluh. Lalu singkat cerita 10 menit telah berlalu. Seperti yang sudah direncanakan tadi, ujian tertulis tiruan pun dimulai. Karena Lux itu masuk ke akademi saat sudah berjalan setengah jalan. Di ujian tertulis ini, Lux itu benar-benar sangat pusing. Bahkan Lux tidak bisa menjawab pertanyaan dasar di ujian tertulis itu.
Tapi berkat sesi pembelajaran dengan Crucifer, Lux itu bisa menjawab sedikit soal saja. Saat ujian tertulis itu selesai, sekarang dilanjutkan dengan uji tiruan teknis. Di ujian tiruan teknis ini, Lux dan lain-lain itu akan diuji dari hal yang dasar terlebih dahulu, seperti lari jarak jauh, kekuatan, keseimbangan, dan yang lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan menguji Kenjutsu dan Taijutsu murid. Lalu ujian tiruan ini pun diakhiri dengan menguji kemampuan Rick Raik para murid, yang di sini itu terdiri dari pemanggilan dan perlengkapan mereka, lalu penerbangan dan pengembangan senjata yang dikombinasikan dengan berbagai tes lainnya yang makin lama makin sulit. Namun Lux dapat menangani semua ujian ini dengan mudah. Kemudian di saat Lux itu ingin meninggalkan lapangan setelah bel berbunyi, Regri Sensei memberitahu Lux untuk menunggu di kelas setelah berganti pakaian. Lux diberikan kebebasan untuk kembali ke asramanya atau ke perpustakaan jika Lux itu bosan. Tapi Regri Sensei melarang Lux untuk mendekati bangunan lainnya sampai Lux itu mendapatkan izin. Lux yang kebingungan pun hanya bisa mengiyakan saja. Lalu Lisha pun datang dari belakang Lux. Dia menanyakan ke Lux bagaimana tentang ujian tiruannya tadi. Lux pun menjawab kalau tidak ada masalah. Dan itu semua berkat penyetelan mesin yang Lisha lakukan ke wifernya Lux. Di sini Lisha itu sudah menyetel wifernya Lux dengan menambahkan senjata buatannya, yaitu Scale Blade yang berbasis pertahanan khusus. Lux bahkan sampai berpikir kalau Lisha ini memang berbakat dalam hal ini. Lisha yang dipuji oleh Lux pun langsung merangkul lengan Lux, kemudian memuji-muji kemampuannya sendiri ala-ala tsundere gitu. Dan dia mengatakan kalau ini semua itu dilakukan demi ujiannya Lux di Weinheim nanti. Lalu Crucifer pun muncul dari samping mereka, sambil mengatakan kalau Lisha tuh gak boleh bangga dulu. Sebab Lux berhasil dalam ujian tiruan teknis tadi bukan karena bantuan dari dia, tapi karena Lux memang sudah kuat. Lux yang melihat kedatangan Crucifer pun di sini berterima kasih padanya atas sesi pembelajaran yang dia berikan ke Lux. Namun di sini dengan perkataan ambigunya, Crucifer pun bilang kalau kunjungan siap malamnya itu ternyata nggak sia-sia ke Lux. Setelah mendengar perkataan ambigu itu, Lisha pun mempertanyakan maksudnya. Dan Lux pun mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Kalau maksud dari kunjungan malam itu adalah sesi pembelajaran. Tapi Lisha masih menatap curiga ke Crucifer. Dan Crucifer pun akhirnya ikut menjelaskan atau meluruskannya juga. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Lisha memberitahu ke Lux kalau dia itu meninggalkan pedang Bahamut Lux di meja kerjanya di bengkel. Dan Lisha meminta ke Lux untuk mengambilnya sendiri. Setelah Lisha dan Crucifer pergi, Lux pun juga ikut pergi meninggalkan lapangan menuju ke bengkelnya Lisha untuk mengambil pedang Bahamutnya. Di sini alasan kenapa pedang Bahamut Lux bisa ada di Lisha itu karena Lisha lah yang memperbaiki atau memulihkan pedang Bahamutnya Lux semenjak insiden di akhir season 1. Selain itu Lux juga merasa kesulitan untuk membawanya di ujian tiruan tadi. Karena semenjak insiden di akhir season 1 itu juga beredar sebuah desa-desu mengenai pahlawan hitam atau Lux dengan Bahamutnya di kalangan masyarakat. Walaupun identitas Lux di sini masih belum diketahui oleh masyarakat, tapi masyarakat itu masih kepo dan pada bertanya-tanya siapa Drake Knight yang telah menyelamatkan mereka. Dan ada juga yang sampai berspekulasi kalau Drake Knight yang menyelamatkan mereka adalah si Black Hero. Karena desa-desu itu Lux pun sampai sakit kepala. Maka dari itu Lux pun menitipkan pedang Bahamutnya ke Lisha, supaya nggak ada orang lain lagi yang mengetahui identitasnya sebagai Black Hero. Setidaknya sampai situasinya itu tenang. Sampainya di bengkelnya Lisha, Lux pun langsung mengambil pedang Bahamutnya yang dibungkus oleh potongan kain putih. Dan ketika Lux keluar dari bengkel, dari tempat yang jauh, Lux dipanggil oleh ibu asrama yang ingin menanyakan sesuatu ke Lux. Karena pedang Bahamutnya ini akan menjadi mengganggu, Lux pun meninggalkannya di tepi jalan. Lalu Lux pun pergi ke tempat ibu asrama untuk mendengarkan ceritanya. Singkat cerita, apa yang dibicarakan ibu asrama ternyata cuma tentang masalah tugas-tugas asrama. Beberapa menit kemudian setelah Lux itu balik, pedang Bahamutnya yang Lux tinggalkan di tepi jalan tiba-tiba menghilang. Lux dengan kebingungan langsung melihat ke sekelilingnya untuk mencari pedangnya itu. Dan Lux pun melihat seorang gadis kelas 1 yang sedang berlari tidak jauh darinya sambil memegang sebuah pedang dibungkus potongan kain putih yang ternyata adalah pedang Bahamutnya. Melihat itu Lux pun mengira kalau gadis itu salah mengambil pedang. Dan benar saja setelah Lux itu melihat ke sekelilingnya lagi, Lux pun menemukan sebuah pedang yang terbungkus potongan kain putih yang sama seperti pedangnya. Dan di pedang itu terdapat nama Clarice di sarung pedangnya. Dengan panik Lux pun dengan segera langsung mengejarnya. Lux berlari dengan kecepatan penuh mengejar gadis itu. Gadis itu dan temannya sudah berlari jauh, tapi Lux itu masih dapat mengejarnya. Namun di saat Lux itu ingin menangkapnya,
Sosok gadis itu pun menghilang, masuk ke dalam sebuah bangunan kayu atau tempat latihan yang besar sebesar penginapan. Dan ketika Lux itu ingin masuk ke dalam bangunan itu, Lux segera langsung dihentikan oleh dua gadis yang menjaga di depan pintu bangunan itu atau gedung itu. Mereka berdua menghalangi Lux untuk masuk dengan kedua tangan mereka. Mereka beralasan kalau Lux itu dilarang masuk karena gedung itu sedang dipakai untuk pelatihan khusus. Lux mencoba bilang ke mereka kalau ada seorang gadis yang melupakan sesuatu dan Lux ingin mengembalikannya. Gadis penjaga itu pun menyuruh Lux untuk tidak khawatir dan mereka berjanji akan mengembalikannya nanti. Namun Lux tidak memiliki waktu lagi untuk menunggu karena bisa gawat jika sampai gadis itu memakai pedang bamutnya Lux. Jadi Lux pun membulatkan tekadnya untuk menyelinap masuk. Lux mengamati gedung tempat latihan itu terlebih dahulu. Kemudian Lux pun berpamitan dengan kedua gadis penjaga tadi dengan tergesa-gesa. Setelah itu Lux pun bersembunyi di bawah pohon di dekat gedung latihan itu. Sambil melihat ke sekelilingnya, Lux pun kemudian menyelinap masuk dengan memanjat pohon tinggi dari sisi depan jalan masuk. Dan Lux pun berhasil melompat masuk ke tangga lantai 2 tanpa diketahui oleh kedua gadis tadi. Lux sekarang sangat senang sekali berhasil menyelinap masuk dan berhasil melewati gadis penjaga tadi. Tapi dengan segera Lux pun menyesali tindakannya itu. Pikirannya langsung ngeblank. Setelah beberapa detik kemudian, Lux itu melihat tempat atau ruangan latihan di lantai 2 yang dipenuhi dengan pemandangan indah. Ruangan yang dilihat Lux itu ditutupi dengan lantai yang licin serta dilapisi karpet berwarna merah. Dan di dalam ruangan itu terdapat para gadis yang sedang berbaring sambil hanya memakai pakaian dalam mereka. Tanpa Lux sadari, Lux langsung memalingkan pandangannya dan segera bersembunyi dari balik bayang-bayang yang berada di dekatnya. Setelah beberapa detik kebingungan dengan situasi ini, Lux pun akhirnya menyadari alasan kenapa cuma dia saja yang dilarang pergi tanpa izin. Karena untuk menangani Drake Ride, informasi seperti tinggi dan berat badan serta kemampuan fisik mereka sangatlah penting untuk dicatat. Jadi untuk mendapatkan informasi mereka itu, mereka harus mengukurnya. Dan pastinya Lux tidak diperbolehkan untuk ikut. Karena seperti yang Lux sekarang lihat, mereka itu mengukur tinggi dan berat badan mereka dengan keadaan setengah telanjang. Setelah mengerti dengan hal itu, Lux secara refleks meninggalkan lantai 2 dan berencana meninggalkan gedung itu juga. Namun Lux pun tiba-tiba mendengarkan suara pintu masuk gedung latihan yang terbuka. Dan tak lama kemudian kedua gadis penjaga sebelumnya pun masuk ke dalam gedung. Lux dengan segera langsung bersembunyi lagi di balik bayang-bayang. Untungnya pada saat ini di lantai 2 itu tidak ada orang. Jadi banyak tempat bagi Lux untuk bersembunyi dari mereka. Namun Lux tidak mungkin untuk bisa keluar. Jadi jikalau Lux itu tertangkap di titik ini, maka sudah dipastikan Lux itu akan dicap sebagai iblis pengintip. Lux pun mulai meratapi nasibnya itu dan kita pun balik ke awal. Jadi alasan kenapa Lux itu berakhir seperti sekarang karena pedang bahamutnya yang tertukar. Oke, lanjut. Lux selalu berpikir kalau mereka cuma melakukan pengukuran saja, maka pedang bahamutnya itu nggak bakal mungkin dipakai oleh gadis itu. Tapi cepat atau lambat dia pasti akan tahu. Jadi karena hal itu, mau nggak mau Lux memang sudah nggak punya pilihan lain selain mengambil pedang bahamutnya itu sendiri. Oleh karena itu Lux pun terpaksa melanjutkan tujuannya itu. Lux pun kemudian menarik nafasnya dalam-dalam untuk mempersiapkan dirinya. Dan setelah itu Lux pun berjalan menyusuri lorong di lantai 2. Lux yakin selama dia itu berada di lantai 2, maka Lux itu kemungkinan tidak akan ditemukan oleh gadis-gadis itu. Tapi untuk berjaga-jaga, Lux mengambil taplak meja di sampingnya untuk menutupi tubuhnya. Kemudian Lux pun mulai merangkak keluar dari bayang-bayang dan melihat ruangan sebelumnya dari celah di antara sebuah pegangan di lantai 2. Lux berusaha untuk tidak melihat pemandangan indah di ruangan itu dan fokus untuk mencari gadis dan pedangnya. Hingga akhirnya Lux pun berhasil menemukan gadis itu dan pedang bahamutnya. Namun sekarang Lux kebingungan apa yang harus dia lakukan. Jika dia turun ke lantai pertama, tempat pengukuran itu dilakukan, Lux pasti akan tertangkap. Tapi karena tampaknya pengukuran itu tidak akan menggunakan semua ruangan latihan, jadi Lux pun berpikir jika dia pergi ke ruangan lainnya, maka Lux pasti dapat mendekat tanpa terdeteksi. Namun ketika Lux sudah siap untuk pergi ke koridor di luar tempat ruangan latihan itu, tiba-tiba dari luar tempat ruangan latihan itu terdengar suara teriakan dari para si gadis yang membuat Lux itu langsung ketakutan hingga jantungnya itu hampir berhenti. Sepertinya mereka itu tidak menemukan Lux, melainkan karena mereka itu mendengarkan sebuah kabar kalau ada orang mencurigakan yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam akademi. Kegaduhan pun terjadi akibat berita itu. Beberapa instruktur di sana mencoba untuk menenangkan para siswi, tapi keributan tetap tidak mereda dan bahkan malah berita itu menyebar makin cepat. Dengan gelisah, Lux pun mulai mengamati situasi di lantai bawah dari bayang-bayang.
untuk memastikan gadis yang dia cari sebelumnya. Tapi secara tidak sengaja mata Lux malah bertemu dengan Nock yang saat ini sedang mengenakan pakaian dalamnya plus garden belt. Lux pun mulai panik karena dia itu berhasil ditemukan oleh Nock. Dan Nock pun juga kaget melihat Lux. Dia mulai tersipu malu, tapi dengan segera dia memalingkan pandangannya, seakan-akan berpura-pura tidak melihat Lux. Lux pun berpendapat mungkin Nock itu menebak kalau Lux itu memiliki beberapa alasan. Jadi Nock pun memutuskan untuk membiarkan Lux supaya Lux itu bisa tenang dan santai untuk memecahkan beberapa alasannya. Namun setelah itu Lux pun kemudian mendengarkan sebuah jeritan lagi dari seorang gadis yang sedang menaik ke lantai 2. Karena jeritan itu secara tidak sengaja Lux pun berdiri karena terkejut, yang membuat dirinya itu dilihat oleh gadis itu. Untungnya saat ini Lux itu sedang mengenakan taplak meja di kepalanya, jadi gadis itu tidak melihat wajahnya Lux. Namun itu hanya masalah waktu saja sampai mereka itu berhasil menangkap Lux. Jadi Lux pun langsung berlari dari bayang-bayang melalui lorong dengan kekuatan penuh. Lux menghiraukan para gadis yang berteriak melihat dirinya berlari, dan tetap berlari mencari tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun untuk melepaskan taplak meja yang Lux kenakan. Lux pun menendang sebuah pintu dan melompat dari tengah tangga ke rerumputan, lalu bergegas pergi ke akademi yang seharusnya saat ini sedang kosong. Namun pemikiran Lux itu ternyata salah. Di koridor sekolah, Lux malah melihat seorang gadis tahun ketiga yang berlari berteriak meminta bantuan setelah melihat Lux. Di sini Lux pun akhirnya ingat dengan perkataan Regri Sensei untuk jangan dekat-dekat ke perpustakaan dan asrama putri. Karena ternyata setelah para gadis mengukur tinggi dan berat badan mereka akan mengganti pakaian mereka di kedua ruangan itu. Yang dengan kata lain, tempat yang Lux datangi sekarang itu kemungkinan besar terdapat banyak kali gadis yang baru saja berganti pakaian. Para siswi pun mulai mengejar Lux dari belakang. Karena taplak meja yang Lux kenakan di kepalanya, Lux jadi tidak bisa berlari dengan kencang. Sampainya Lux itu di tangga, Lux pun bergegas naik ke lantai 2. Untungnya di lantai 2 tidak ada orang. Namun para siswi yang mengejarnya semakin mendekat. Dalam upaya terakhir Lux dengan putus asa memutuskan untuk melepaskan taplak meja di kepalanya dan masuk ke ruang tamu atau resepsionis. Berharap di ruangan itu tidak ada orang. Tapi sayangnya taruhan Lux itu meleset. Di dalam ruangan itu, Lux melihat pemandangan indah dari seorang siswi berambut panjang berwarna seperti madu. Siswi itu memiliki sepasang mata berwarna seperti giok yang transparan. Di antara tubuhnya yang tinggi dan seimbang itu, tonjolan dadanya menonjol dengan sangat erat. Ini memberikan getaran kecantikan yang berbahaya pada pandangan pertama. Dan hal ini membuat siswi itu terlihat lebih hidup dan menarik. Suasananya menakjubkan dengan penampilannya yang saling melengkapi. Seorang putri bangsawan sehebat Excalibur ini seolah-olah dijahit secara khusus. Dia seorang Drake Knight terkuat di akademi dan juga yang paling terkenal di akademi. Yap, dia adalah Celestia Ralgris. Dia mengenakan pakaian dalam berwarna biru muda dengan seragam terlipat rapi di depannya. Setelah diam beberapa saat karena kedatangan Lux yang tiba-tiba, Celis pun kemudian berteriak dengan wajah yang memerah. Celis mempertanyakan apa yang sedang Lux lakukan. Saat Lux mencoba untuk membela dirinya dengan mencoba menjelaskan situasinya sekarang, terdengarlah suara para siswi yang sedang mengejar Lux tadi dari luar koridor. Mereka lalu mengetuk pintu dan tanpa menunggu balasan, mereka langsung menjelaskan bahwa mereka itu sedang mencari seorang yang diduga itu mengintip. Dan bertanya apakah ada orang yang masuk ke ruangan itu. Dari suaranya itu, gadis itu sepertinya dari kelas 3. Celis yang mendengar hal itu pun kemudian melirik ke arah Lux dengan rasa malu dan marah. Namun saat melihat Lux yang menundukkan kepalanya meminta maaf kepada Celis, Celis pun menghela nafasnya dan membantu Lux dengan berbohong kepada para gadis itu kalau dia itu tidak melihat orang yang mencurigakan di ruangannya. Dan dia lalu berjanji kepada gadis itu akan membantu mereka setelah dia itu selesai berganti pakaian. Para gadis yang mempercayai perkataan Celis pun pergi setelah mendengar itu. Beberapa detik kemudian, Celis sambil menutupi celana dalamnya, Celis pun mulai bergumam sambil memarahi Lux dengan wajah yang sedikit memerah dan perasaan marah. Celis tidak menduga kalau Lux itu akan melakukan hal seperti ini. Lux pun merasa bersalah. Namun karena Lux tidak memiliki banyak waktu, Lux ingin segera menjelaskan situasinya kepada Celis. Tapi Celis masih saja memarahinya. Dia menasihati Lux kalau mengintip gadis yang sedang berganti pakaian itu tidak boleh. Nada bicaranya itu kepada Lux layaknya seperti dia itu sedang menceramahi bocah nakal. Celis tidak tahu apa yang harus dia lakukan di situasi seperti ini. Sedangkan Lux, dia menjadi kaku dan lupa untuk mengatakan situasinya kepada Celis. Celis pun menjadi sangat suram karena dia itu tidak tahu apa yang harus dilakukan ke Lux. Namun secara tiba-tiba Celis pun mendapatkan sebuah solusi, yang dimana dalam keluarga Ralgris dari 4 bangsawan agung, Celis pernah mendengar sebuah desa-desu.
bahwa ada sebuah metode tradisional untuk mengkoreksi mental pengikut mereka, dengan membawa orang tersebut pergi jauh ke dalam gunung yang terisolasi selama 2 minggu. Celis yakin jika Lux menjalankan metode itu, Lux pasti akan kembali lagi ke jalan yang benar. Celis mengatakan rencana itu dengan sangat percaya diri ke Lux dan dengan mata yang bersinar-sinar. Namun sedangkan Lux setelah mendengar perkataan itu, dengan putus asa, Lux membantah ide Celis itu. Karena Lux yakin bukannya dia itu kembali ke jalan yang benar seperti yang dikatakan Celis, Lux malah pasti tidak akan menjadi dirinya yang asli lagi setelah melakukan hal itu. Lalu Lux pun menjelaskan ke Celis bahwa Lux itu punya keadaan yang rumit saat ini. Lux memohon dengan tulus dan berjanji akan menerima hukumannya dari Celis nanti. Namun sepertinya Celis malah salah paham dengan permohonan Lux itu. Awalnya Celis itu kebingungan, dan kemudian Celis pun teringat dengan rumor yang pernah dikatakan oleh Sharisha ke dirinya tentang masalah yang dialami oleh laki-laki, yang di sini mungkin merujuk kepada hawa nafsu. Setelah berpikir sejenak, Celis pun akhirnya memutuskan untuk membantu Lux dengan membiarkan Lux untuk melihat tubuhnya yang sedang memakai pakaian dalam. Namun dengan syarat kalau Lux itu harus merahasiakan hal ini ke siswi lainnya. Setelah mendengar itu, Lux malah ketakutan, dan dengan spontan Lux pun mempertanyakan apa yang Celis sedang bicarakan. Lalu kemudian dengan tergesa-gesa, Lux pun menjelaskan ke Celis tentang pedang Bahamutnya yang tertukar. Dan akhirnya Celis pun paham dengan masalahnya Lux. Karena ini adalah masalah yang serius, Celis pun berjanji akan membantu Lux untuk mencari pedangnya setelah dia itu memakai pakaiannya. Kemudian Lux pun dibiarkan untuk keluar. Lux pun minta maaf gitu kepada Celis dan mulai keluar dari ruangan tamu. Lux lalu pergi melalui koridor agar tidak terlihat dari para siswi. Untuk sekarang Lux itu mencoba untuk melarikan diri dari gedung sekolah terlebih dahulu. Tapi setelah beberapa saat kemudian, Lux akhirnya sadar kalau percobaan melarikan dirinya ini adalah ide yang sangat buruk. Karena para siswi yang sudah berseragam saat ini telah berkumpul di lantai bawah gedung sekolah. Lux dapat melihat mereka dengan jelas melalui tangga. Melihat itu Lux pun tahu kalau melarikan diri dari sana tanpa terlihat itu mustahil. Kemudian terdengarlah suara langkah kaki dari bawah tangga yang mulai mendekati Lux. Hal ini membuat Lux pun jadi panik. Dikarenakan lantai bawah sudah pasti berbahaya, Lux sekarang cuma punya satu pilihan, yaitu pergi melarikan diri ke atap. Saat Lux membuka pintu menuju ke atap yang menjadi harapan terakhir Lux, tiba-tiba dari belakangnya Lux pergelangan tangannya itu dipegang oleh seseorang. Lux pun gemetar hebat karena hal itu. Dengan terburu-buru Lux pun langsung menengok ke belakang. Dan tanpa diduga oleh Lux, ternyata seseorang itu adalah Yoruka. Seperti biasa, Yoruka itu menunjukkan senyumannya yang mempesona. Untuk mengamankan posisinya di sekolah sebagai pelayannya Lux, Yoruka saat ini sudah diterima di akademi dengan bantuan kepala sekolah. Tapi walaupun begitu, di sini itu Lux terkejut dengan penampilannya sekarang. Karena tidak seperti biasanya, sekarang Yoruka itu sedang memakai seragam akademinya. Yoruka pun menjelaskan ke Lux bahwa beberapa hari yang lalu, pihak sekolah itu telah menyiapkan seragam akademi untuk dirinya. Maka dari itu sekarang itu dia sudah memakainya. Yoruka kemudian mempertanyakan pendapat Lux tentang penampilannya memakai seragam akademi. Lux yang terpesona dengan penampilannya itu pun secara spontan langsung memujinya. Namun Lux pun sadar dari pesonanya Yoruka. Dan dengan tergesa-gesa karena para gadis yang sedang mengejarnya akan segera menyusul Lux ke atap, Lux pun menjelaskan ke Yoruka tentang situasinya. Entah itu tentang pedang Bahamutnya ataupun tentang dirinya yang berakhir dianggap sebagai pengintip. Setelah mengetahui situasi buruk yang dialami tuannya, Yoruka pun mulai mendekati Lux sambil tersenyum gitu. Sedangkan Lux, dia itu mulai panik karena dari tadi mendengarkan suara para gadis yang mengejarnya dari bawah. Lux bertanya ke Yoruka apa yang harus dia lakukan. Yoruka pun kemudian berbisik dengan suara yang lembut ke telinganya Lux untuk memberitahukan rencananya. Namun Lux keberatan setelah mendengar rencananya itu. Tapi Yoruka pun meyakinkan Lux kalau Lux itu nggak punya pilihan lain. Dan kalau Lux nggak segera melakukannya, Lux pasti bakal ketangkap oleh gadis-gadis itu. Dengan senyuman nakal, Yoruka pun merangkak ke dalam pakaiannya Lux. Kemudian karena Lux nggak punya pilihan lain, Lux pun mengikuti rencana Yoruka. Hingga 3 menit kemudian, pintu atap pun didobrak dengan keras oleh para gadis yang mencoba mencari Lux. Dan setelah mereka itu melihat bayangan seseorang dari balik dinding, para gadis itu pun berteriak menanyakan hal yang sama seperti yang mereka tanyakan ke Celis tadi. Yoruka pun menjawab di sini dengan riang kalau dia itu tidak melihat ada orang yang datang. Lalu Yoruka meminta ke gadis itu untuk membicarakan hal ini nanti, dengan memberikan alasan ke mereka kalau sekarang itu Yoruka sedang sibuk. Tapi walaupun sudah diberitahukan seperti itu, para gadis itu tetap tidak menyerah.
Mereka pun memutuskan untuk mendekati Yoruka untuk mengecek sendiri. Namun setelah mereka itu melihat Yoruka, mereka pun langsung membatu. Karena di depan mereka itu melihat ada dua gadis yang lagi ngejuri, yaitu Yoruka dan Lux versi cewek. Yoruka saat ini posisinya itu sedang menindih Lux di atas. Dan dia itu tidak memakai seragamnya, hanya memakai pakaian dalamnya saja. Sedangkan seragamnya itu diberikan ke Lux, yang saat ini posisinya itu ada di bawahnya Yoruka. Mereka tidak bisa melihat wajahnya Lux versi cewek karena ditutupi oleh tangannya Yoruka yang sambil memegang pedangnya. Tapi mereka yakin kalau Lux versi cewek adalah siswi di akademi karena pakaian yang Lux pakai. Mereka benar-benar terdiam melihat adegan Yuri itu. Melihat para gadis itu yang terdiam kaku dengan wajah yang memerah, Yoruka pun menggoda mereka. Yoruka mengancam mereka jika mereka tidak pergi maka merekalah yang akan menjadi pengintipnya. Dan untuk memperkuat ancamannya itu, Yoruka pun mencium Lux. Ciuman ini tidak ada di rencana, jadi Lux nggak tahu apapun tentang ciuman ini. Bibir dan lidahnya pun menggila di dalam mulutnya Lux. Sedangkan Lux versi cewek hanya bisa diam pasrah sambil mendesah. Setelah sekitar 10 detik, Yoruka pun mengakhiri ciumannya. Segera setelah itu, Yoruka pun melihat ke arah para gadis itu. Dan para gadis itu pun langsung mundur sambil meminta maaf karena sudah mengganggu. Kemudian mereka pun melarikan diri dari atap. Dan kemudian mereka berteriak memberitahu kepada gadis yang lainnya yang ada di bawah kalau mereka itu telah kehilangan si pengintip. Setelah mendengar itu, Yoruka pun turun dari tubuhnya Lux. Lux di sini benar-benar ketakutan. Kemudian Lux pun berterima kasih pada Yoruka. Walaupun Lux itu harus kehilangan sesuatu yang penting bagi dirinya sebagai laki-laki. Setelah itu Lux pun melepaskan seragamnya Yoruka. Dan Lux juga di sini ngomel gitu ke Yoruka tentang ciumannya tadi dengan wajah yang memerah. Lalu singkat cerita, setelah digoda oleh Yoruka perihal ciuman tadi, Yoruka pun meminta ke Lux untuk menunggu sebentar di atap. Dan jika ada kesempatan, Yoruka ingin Lux itu keluar dari atap dan pergi ke gedung sekolah. Sedangkan untuk masalah pedang bamutnya Lux, Yoruka ingin Lux menyerahkan pencarian itu ke dirinya. Lux pun menuruti perkataan Yoruka, sambil Lux itu meminta maaf ke dirinya karena telah merepotkannya. Lalu ketika Yoruka sudah memakai seragamnya kembali, dia pun keluar dari atap dan turun dari tangga. Karena sudah terlepas dari ketegangan, Lux sekarang akhirnya bisa menghela nafasnya lega. Untuk masalah pedang Bahamut, Lux sudah memasrahkan pencarian pedangnya itu ke Celis dan Yoruka. Sekarang karena rasa lelahnya sehabis dikejar-kejar sebelumnya, Lux pun duduk di atap beristirahat melihat langit cerah sambil juga menunggu waktu yang tepat untuk kabur dari atap. Dan sayang sekali untuk video kali ini gua akhiri dulu sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and... Kalau begitu karena Muna sudah bangun, saatnya rusuh, adios. Adios.